Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yang sudah dapat katakan amin. Belum semua. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya. Tolong kipasnya dingin. Ya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Bukan Bangka Belitung ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena di situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Puji Tuhan, ketika kita mendengarkan menara Babel, apa yang ada di pikiran kita? Ya, menara. Ya, pasti orang sudah tahu, di situlah Tuhan mengacau balaukan. Karena mereka ada pemberontakan. Ya, kenapa saya katakan pemberontakan, nanti kita belajar bersama, ya. Ada sesuatu yang kita lihat di sini. Saudara, ketika saya membaca ini, karena kita ada pembacaan 1 hari 7 pasal. Ini kita baca di hari ke-11, sekarang hari ke-26. Tapi perikop ini terus ada di pikiran saya. Kira-kira Tuhan, saya bilang, bagaimana saya mau menjabarkan ini? Saya tidak mengerti, saya tidak paham. Saya hanya butuh tuntunan Roh Kudus. Jadi kita ini semua belajar. Enggak ada yang pintar, kecuali ada hikmat dan wahyu yang daripada Tuhan. Bagi kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita memahami. Makanya kita baca dan baca dan baca terus. Makanya kita buat grup baca Alkitab GBA. Ada yang 7 pasal, ada yang 5 pasal, ada yang 3 pasal. Ya, walaupun awalnya semua semangat 45. Sekarang ada yang maju, ada yang mundur, bukan mundur, stuck. Tapi yang ketinggalan, kejar lagi, ya. Kejar lagi. Jangan kalah semangat, lihat yang lain. Kenapa kita buat dalam grup itu? Supaya, oh kok dia bisa, aku nggak bisa. Waktu Tuhan kasih 24 jam bagi kita masing-masing. Ada amin? 24 jam, ya. Karena saya lihat hari ini juga ada yang tidak ibadah. Karena ada yang sampai pagi main game katanya. Ya, termasuk murid-murid saya. Ya, yang luar biasa. Kenapa saya bilang 24 jam? Sekarang bukan lagi 12 jam, 24 jam. Karena sampai pagi ada yang main game, berarti 24 jam. Jadi nggak tahu kapan tidurnya, tidur setidur-tidurnya aja. Ya, tidak tahu lagi. Memang hari ini dengan gadget ini, saudara. Kalau kita pergunakan ini untuk hal yang baik, maka baiklah hidup kita. Tapi kalau kita pergunakan untuk hal yang tidak baik, ya tinggal terima akibatnya. Dari handphone ini, dari handphone yang hanya berapa senti ini, hidup kita bisa kacau, ya. Ke depan, kenapa
Kenapa? Karena di situ semua ada, situs semuanya ada, dari medsos itu semua ada. Tapi pada pagi hari ini kita belajar apa yang kita dapatkan dari pelajaran Menara Babel pada pagi hari ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ya, mungkin kalau di satu daerah di Indonesia ini ada itu semua. Kampung saya itu semua Simalungun, gitu kan. Tapi puji Tuhan ada bahasa persatuan. Makanya saya bisa bicara dengan Ibu Ning, dengan Ibu Ibu Fon, ya kan. Jadi maksudnya itu karena ada bahasa pemersatu seperti yang saya khotbahkan pada saat ini, bahasa Indonesia. Ya, kita melihat di sini saudara, apa yang dikatakan di sini. Ada hal di sini ayat 4, ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Memang mendirikan menara itu adalah suatu ide yang baik, tapi merupakan kesalahan yang fatal. Saudara, kita sering mengatakan, ini sepertinya baik. Tapi kita nggak tahu di balik itu ada sesuatu sebenarnya yang kita tidak tahu. Karena ada juga di Amsal itu, menurut pandangan kita itu lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi hati-hati kita di dalam mengambil keputusan, membuat suatu rencana di dalam bisnis, usaha atau apa. Disitulah butuh hikmat, doa kepada Tuhan, saudara. Karena kita lihat, wah ini kayak dari Tuhan ini, mantap ini. Ternyata itu yang menjerumuskan, saudara. Makanya kita lihat di sini, ya. Marilah kita mencari nama, membangun, ya, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sepertinya gini, supaya kita dekat sama Tuhan. Jadi kita naik, saudara bayangkan, tidak tahu ukuran dari bumi ini berapa, ini sampai ke langit. Sepertinya baik, ya. Tapi itu rencana yang konyol sebenarnya. Karena kita buka sebentar di Kejadian 9 ayat 1. Terima kasih. Kejadian 9 ayat 1 kita baca. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi di situ sudah dikatakan, bukan berkumpul, memang pergi, ya, beranak cuculah. Jadi katakan di sini mereka berusaha. Coba kita buka di yang kita ulangi tadi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini masih banyak sekali orang membangun suatu usaha atau apapun untuk cari nama, sampai lupa kadang siapa yang menciptakan kita, saudara. Kita buka sebentar Amsal 22, Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, tinggi hati mendahului kehancuran. Ada suatu di sini untuk cari nama, saudara. Apa yang dilakukan Tuhan kita lihat di sini. Membangun menara menjadi lambang kehebatan mereka supaya dilihat semua orang, saudara. Sering kita di dalam perkumpulan-perkumpulan hati-hati membangun kubu-kubu yang kadang mencari nama, ya. Lebih bagus masuk dalam grup-grup yang memang membangun iman, saudara. Karena apa? Kadang kita bisa juga terikut, ya. Pada bulan lalu, seorang anak yang benar-benar baik katanya, ya, kuliah di suatu kota, saudara. Ternyata, kenapa anak ini dikuliahkan ke tempat yang jauh? Kuliah di tempat yang arah Jogja, Solo, sana kan kalau dari orang Medan itu banyak kuliah ke sana karena biaya itu sangat terjangkau. Ternyata anak ini anak yang baik. Ternyata mulai, saudara, yang judi-judi slot itu, anak
ini anak yang baik, dan karena baiknya mungkin mau coba-coba, saudara. Ternyata jadi fatal. Uang kuliah terus dikirim, uang beli laptop dikirim, ternyata dia pakai untuk itu, saudara. Karena berapapun tidak cukup kalau hal seperti itu. Suatu waktu adalah saudaranya singgah ke sana. Dia bingung, saudara. Dia bingung sebingung-bingungnya. Akhirnya dia minum racun dan selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan perkumpulan, sepertinya mencari nama yang baik. Kita kumpul. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Adakah di situ kesombongan, kecongkakan, ketidaktaatan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan? Ya, ketaatan dan kesombongan menjadi dasar mengapa Tuhan mengacaukan rencana mereka. Karena dikatakan di situ, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dari menara Babel ini kita belajar, saudara. Apa yang kita rencanakan, motivasi kita cek dulu depan Tuhan. Begitu banyak sekarang ini bisnis yang menggiurkan. Bahkan sekarang ini juga di dalam ibadah juga sudah disusup. Makanya kenapa baca firman supaya Roh Kudus itu yang mengajari kita. Sekalipun tidak paham, baca saja. Bagi pemula yang baca Alkitab, bacalah dari Matius. Ya, kemarin ada orang ibu tanya, "Bu, saya kan baru mau mulai nih. Bagusnya dari mana, Bu?" Mulai dari Matius. Ternyata saudara, begitu getolnya. Sekarang hari ke-26, ibu itu belum pernah bolong. Ya, jadi baru mencoba, saudara. Ternyata semangat. Jadi ada 5 grup yang kita hostin sekarang di dalam baca Alkitab. Ya, bagi yang mau nanti, grup Mak Rempong sudah 300 berapa hari ini? Sudah mau selesai kayaknya. Nanti akan, bagi yang mau ikut nanti 3 pasal dari Kejadian, ikut. Ya, kita tidak tahu, saudara. Ya, mereka menolak memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan, justru membuat perlindungan bagi mereka. Itu yang terjadi, saudara. Apa salah ya? Membangun menara dan puncaknya sampai ke langit. Itu yang saya katakan tadi, saudara. Sepertinya ide yang luar biasa, namun itu kesalahan fatal, saudara. Makanya pada pagi hari ini, mari kita lebih lagi belajar, saudara. Saya melihat ketika kita menghadapi COVID kemarin, berapa tahun itu? Kurang lebih 3 tahun ya. Sebenarnya itu pembelajaran bagi kita jika kita masih ada sampai detik ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan, dari Philadelphia tidak ada yang berangkat. Ya, walaupun kita sudah siapkan dana lopis. Sampai ada seorang anak begini, "Bapak sakit, mama sakit. 3, kalau 3 kali sekian, wah dana lopis berapa nih keluar?" Saudara. Puji Tuhan, tidak berkurang, saudara. Kita berdoa supaya itu nambah terus. Ya, bisa kita pakai untuk beli gedung. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, jadi yang belum juga, ya, silakan dilanjutkan pembayaran. Ya, sebenarnya dari COVID ini kita bisa belajar. Kok luar biasa Tuhan itu. Walaupun banyak yang hampir, saya rasa 2/3 jemaat ini hampir-hampir. Ya, termasuk kami dengan Pak John lagi pulang kampung. Udah bengong aja, kenanya di kampung. Saya berpikir anak saya di Jakarta 1, si Jojo di kampung. Kita udah bengong, gimana ini? Apakah masih lanjut? Tuhan, gimana jemaat di Jakarta kalau kami selesai di Medan? Kalau saya ingat itu merinding, saudara. 5 hari bengong duduk di ruang tamu. Abang saya, untung kami nggak diisolasi, saudara. Nggak bisa makan. Nggak tahu virus yang mana itu. Tapi yang jelas, pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Jadi COVID yang sudah kita lewati seharusnya itu menjadi, ya, kalau tidak terbuka juga pola pikir kita, berarti kita masuk orang yang degil. Ya, kenapa saya katakan? Kita ada sampai saat ini, saudara. Apakah kita masih sombong? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan sekarang ini, saudara? Buka lagi Amsal 22 ayat 4. Ya, ganjaran 1, 2, 3.
Saudara, betapa indahnya sebenarnya kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Kemarin saya bawa bahan ini di Tunas Remaja. Saya sendiri merasa kayak Roh Kudus itu gini. Ternyata untuk hidup sebenarnya, untuk kehormatan, kekayaan dan kehidupan itu sebenarnya saudara, simple sebenarnya, asal kita pegang itu ganjaran kerendahan hati. Masalahnya kita ini sombong tapi nggak tahu yang disombongkan. Ya, belum ada apa-apa dari cerita saudara. Saya merenungkan gini, lagi saya mengajar Tunas Remaja, Tuhan, kok saya rendah hati kalau saya takut akan Tuhan? Berarti yang 3 ini saya dapat dong. Iya kan? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hamoraun, hagabeun, hasangapun, ada orang Batak saudara. Ya, ternyata yang 3 ini tidak sebenarnya sulit, tapi bagaimana untuk hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Saya mengajar mereka itu, saya diberkati di situ. Sebenarnya yang buat kita itu sebenarnya sulit ya diri sendiri saudara. Ada amin? Jangan pernah salahin Tuhan. Jadi untuk saya dihormatin orang, ya rendah hati. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang rendah hati saudara. Semua suka. Tapi kalau sombong kita masih datang, tutup pintu. Iya kan? Apalagi kita orang yang takut akan Tuhan saudara. Aduh, sangat luar biasa. Makanya kalau kita ketemu dengan sama-sama orang yang takut akan Tuhan, ada damai. Bisa cerita berjam-jam. Bisa telepon, panas di sini, pindah ke sini, pakai speaker sampai lobek. Begitu saudara kalau kita sudah share di dalam firman Tuhan saudara. Kenapa? Ya, makanya pada pagi hari ini saudara ada banyak hal. Kesombongan itu tidak ada artinya sebenarnya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kehormatan, kekayaan, dan kehidupan untuk ke depan saudara. Wow, keren. Keren gak? Keren banget saudara. Kalau saya takut akan Tuhan, kalau saya rendah hati, ya mari. Tidak perlu diceritakan dan tidak perlu diceritakan. Iniku, ituku, iniku. Saudara, ya, haleluya. Saya katakan tadi, COVID ini mengajarkan kita sekian tahun. Sekarang ini ada lagi dikatakan akan datang lagi yang lebih serem. Tapi kita percaya, aku tidak akan takut. Kemarin di kaum ibu juga, walaupun melewati air, melewati api, melewati air tidak hanyut, melewati api tidak hangus. Wah, luar biasa perlindungan Tuhan atas orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Makanya tadi takut akan Tuhan, rendah hati itu yang terngiang-ngiang saudara. Saudara, inilah saatnya kita membangun menara iman kita kepada Tuhan. Saudara, dari mana saudara tahu bahwa saudara kuat di dalam iman? Ketika datang badai hidup, akan ketahuan itu dasarnya dari batu atau dari pasir. Kita bisa bilang haleluya, ya. Lagi baik sama suami, aman. Lagi baik sama istri, aman. Halo sayang, my love, my honey, apalah semua sebutan bapak ibu. Anak-anak baik-baik. Tapi ketika ada sesuatu masih bisa nggak katakan Tuhan Yesus baik, masih bisa nggak? Disitulah kelihatan dasar. Seorang ibu bisa mengangkat tangan walaupun suaminya tidak datang di gereja ini. No, itu baru luar biasa saudara. Seorang ibu bisa bersyukur kepada Tuhan walaupun suaminya belum bisa saudara. Makanya bersyukur yang masih ada suami dan bisa gandengan ke gereja, itu suatu anugerah. Ada amin? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik? Disitulah kelihatan dasar kita yang sebenarnya. Ketika badai, hujan apa dan topan melanda saudara, dasar kita dari apa? Ya, kalau dari batu-batu, saya pernah berpikir, saya sekarang jujur sebagai istri, kalau tiba-tiba ditanya sama Tuhan, aku panggil kamu duluan apa suami kamu?
Terus istri bilang begini, suami saya tulang punggung, mendingan saya duluan. Tapi saudara, setelah dipikir-pikir, kalau penolong itu duluan, saudara, saya melihat ibu-ibu yang belakangan masih bisa kuat berdiri kokoh, saudara. Bukan dalam arti melemahkan kaum pria, saudara. Ternyata kalau penolong itu duluan, saudara, saya melihat ada banyak hal. Jadi saya kadang berpikir, Tuhan, terserah Tuhan aja lah. Mau saya duluan atau Pak John duluan. Terus Pak John bilang, sama-sama kita. Sama-sama gimana caranya. Tuhan punya cara, saudara. Ya, karena saya melihat, saudara, begitu hubungan suami istri itu kan kuat gitu ya. Dua menjadi satu. Seperti kemarin ada pernikahan, dua menjadi satu, saudara. Jadi yang dirasakan oleh suami harus dirasakan oleh istri. Tapi bagaimana ketika suami menyakiti istri dan sebaliknya, saudara? Disitulah kelihatan iman yang saya katakan tadi. Dari apa iman kita? Ya, apakah jerami? Semuanya akan diuji, saudara. Makanya kita bersyukur pada pagi hari ini, saudara. Kita bisa kuat, ya. Kita ingat hari-hari ini ya. Kemarin Pak John lihat ada 900 sekian pasang sedang ngantri di pengadilan. Apa itu, Pak? Pengadilan untuk perceraian. Perceraian gara-gara judi online Di Jawa Timur. Jadi jangan coba-coba lagi, saudara. Kalau sudah pernah mencoba, coba gitu. Jangan dicoba lagi, saudara. Kau dapat peluang itu uang panas. Dimakan setan, dicuri gondoruwu, katanya gitu-gitulah ceritanya, entah apa. Saudara yang dikasih Tuhan, memang itu uang yang memang uang setan lah istilahnya, saudara. 900 sekian pasang lagi ngantri untuk mengurus perceraian karena judi online. Dan ada berapa triliun uang yang beredar di situ, saudara. Biar aja nanti kita masukkan ini. Ya, hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan buka-buka yang itu seperti itu. Ya, di daerah tertentu saya dengar berita dan ini kisah nyata. Mobil rumah diangkut, saudara. Mereka tinggal di kontrakan hanya gara-gara itu. Tadi saya katakan ada yang bunuh diri, saudara. Uang kuliah dikirim, beli ini dikirim. Hati-hati, saudara. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan. Makanya saya katakan tadi, rendah hati, takut akan Tuhan, itulah kunci kehidupan ini ternyata. Ada amin? Saudara, saya ingat masa-masa dulu COVID itu. Mobil kredit 5 tahun. Cicilan baru 1,5 tahun. Terus COVID, saudara. Tidak ada pemasukan. Saya bilang salah kali ngambil mobil ini. Tapi saudara, di dalam Tuhan selalu ada solusi. Katakan amin. 3,5 tahun lagi bagaimana ini? Ada yang bilang, COVID-nya palingan 2 bulan. Oh, 2 bulan gak apa-apa. Ternyata lebih dari 2 tahun, saudara. Dan banyak gejolak yang terjadi, saudara. Kami hanya berlutut dengan Pak Gembala. Puji Tuhan, udah 1,5 tahun itu mobil lunas, saudara. Kalau diingat perjalanan itu, apakah kita masih main-main dengan Tuhan, tidak takut akan Tuhan? Padahal Tuhan kita ada sampai saat ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Minum dulu. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada jalan lain. Takut akan Tuhan. Ya, kita buka Yakobus 4 ayat 13-17. Kamu Bapak boleh baca Yakobus 4 ayat 13-17. 1, kamu Bapak ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, kami akan dan tak mendapat untung. Sampai 17. Apa yang akan terjadi pada hidupmu bersama seperti sebenarnya kamu akan
Ya, di situ kalau kita lihat, saudara, libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Itu hal yang sangat luar biasa di dalam hidup ini, saudara. Ya, libatkan Tuhan di dalam perencanaanmu. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, mungkin kita masih mencoba untuk membangun menara-menara di dalam kehidupan kita ini. Siap-siap, kalau itu bukan dari Tuhan, dalam sekejap selesai. Saudara, kenapa saya katakan tadi, di COVID ini Tuhan mengajarkan kita banyak harta yang luar biasa, miliaran dalam sekejap selesai. Tapi banyak juga yang diangkat di dalam COVID ini, saudara. Seorang hamba Tuhan yang tidak dikenal tadinya ternyata jadi luar biasa, saudara. Kenapa? Banyak cara Tuhan untuk mengangkat saudara dan saya. Amin. Pengangkatan itu bukan datangnya dari Pak John sebagai gembala, tapi dari timur barat, bukan dari timur barat utara selatan, tapi dari Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang dapat menjatuhkan kita, saudara. Makanya apapun yang Tuhan suruhkan kepada kita, jangan pernah menolak. Seperti WL kita pada pagi hari ini. Ya, perdana dia, tapi semangat, saudara. Nanti ke depan akan muncul lagi WL baru. Haleluya. Ya, kita bersyukur. Jadi betapapun besarnya pencapaian, cemerlangnya program yang kita buat, bahkan sepertinya ide-ide yang mengagumkan, hati-hati kalau itu bukan dari Tuhan, saudara. Hati-hati, saudara. Saya katakan tadi awalnya sepertinya lurus gitu, ujungnya maut. Ya, jadi kita belajar, ya, harus dilandasi dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Di dalam merencanakan sesuatu, kita bertanya, Tuhan, apakah Tuhan kehendaki saya membuat ini? Saudara, saya kan orangnya orang marketing, saudara. Ternyata bapak saya selalu ingatkan, jangan penjala ikan jadi jangan penjala manusia jadi penjala ikan, tapi penjala ikan menjadi penjala manusia. Berkali-kali ini mertua Pak John masih hidup, umur 85. Pinaria katanya, Pak Johannes, jangan ya, hati-hati. Hati-hati melakukan bisnis apapun. Hari-hari ini diingatkan Tuhan lagi dan ditegur lagi, saudara. Karena saya paling senang jualan, saudara. Ya, paling senang, apa aja saya jual. Kan dari dulu saya katakan, semua saya jual kecuali anak dan suami saya. Ya, barang apa saya tawarkan ke orang, mulai dari propolis, silika, coklat, semua, saudara. Tapi akhir-akhir ini Tuhan mengingatkan saya, waktunya sudah sangat dekat. Beritakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara. Tapi kalau memang saudara di situ, Tuhan tetap kan lanjutkan. Makanya tanya sama Tuhan, kalau memang di sini di dunia marketing jalan, di dunia bisnis ini jalan, mau jual sayur, jual ini, jalan di situ, saudara. Oh, dia bagus jual sayur, kayaknya aku juga harus ngikut. Ternyata kita bukan di situ, ya. Oh, dia bagus jual ini, aku juga mau seperti dia. Kok dia bisa, aku nggak bisa? Saudara tanya Tuhan, di mana Tuhan kita mau, Tuhan pasti buka jalan bagi kita semua, saudara. Ada saatnya, saudara, suatu saat ayah punya pergumulan, belum terlalu lama, saudara. Sudah datang telepon, kita katakan tanggalnya, tanggal segini. Saudara, jangan berpikir sudah ada di tangan, tapi saya katakan tanggal sekian. Benar, saudara. Saya pergi di acara, sesuatu acara yang tidak mungkin ada yang memberkati saya, karena ke situ pun acara, karena ada yang kedukaan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Seorang ibu panggil saya, ya. Seorang ibu panggil saya di acara tahlilan, saudara. Siapa yang menjamah itu kalau bukan Tuhan? Dan jumlahnya pun fantastis. Bisa untuk bayar berapa item. Saudara jangan berpikir, makanya jangan gini, saya udah rajin ke gereja. Mana Tuhan? Saudara, ini hanya wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Lihat nanti cara Tuhan, dilihat Tuhan kita setia dan taat.
Makanya ibadah itu sudah menjadi habit, gaya hidup kita. Bukan lagi saya ke gereja supaya diberkati Tuhan, bukan. Karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita bisa aja rajin ke gereja, nanti ditanya gembala, lagi Bu Ida kan tanya kemana? Gak enak, datang aja gitu kan. Jangan begitu. Tapi kalau memang kita, gaya hidup kita sudah mau beribadah, mau memuji Tuhan, saudara, tidak perlu disuruh-suruh datang ibadah begini. Gak. Udah tahu hari Jumat doa malam, udah tahu hari Rabu, hari Kamis ada komsel. Sudah, di mana komsel terdekat, datang. Sampai saudara tertawan di komsel itu. Kalau nggak datang rugi, saudara. Seperti kemarin kaum wanita, waduh, luar biasa lawatan, saudara. Ada oma-oma lagi, sudah umur 8 berapa Bu nih? Tahun ini 88. Naik tangga Senturi tahu? Luar biasa, saudara. Semangatnya luar biasa. Apa yang bisa kita serap dari oma ini? Semangat. Ternyata dia mau coba puasa 7 hari. Hari keempat dia mulai lemas. Dia makan dulu, nanti lanjut lagi. Katanya, untuk apa? Ada pergumulan, saudara. Kita masa kalah? Umur kita baru berapa? Aduh, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari, libatkan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Tanya Tuhan apa? Jangan kita pikir, oh dia berhasil, aku juga mau ikut. Dia kesini, aku juga mau. Ya, dia coba main-main slot, aku juga mau. Saudara habis. Ya. Pajero dia ditarik, rumah ditarik, tinggal di kontrakan, anak semua. Ini kisah nyata, saudara. Hati-hati, ya, jangan coba-coba. Tadi saya bilang uang setan, uang apa itu? Gak ada, uang panas. Sebentar juga terbang. Ya, bersayap itu, ada itu di Amsal. Ya, buka dulu bersayap, nanti kasih tahu ke saya kalau sudah dapat ayatnya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tujuan kepuasan dalam peningkatan harga diri kita sebenarnya? Masih mau cari nama? Tapi kalau untuk memuliakan Tuhan, ada cara Tuhan untuk memberkati kita, saudara. Buka sebentar Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8, bukan Joshua. Ulangan 8 ayat 17. 1, 2, 3. Maka ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, tidak ada yang perlu kita banggakan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi jangan kita bangga lagi ini dan itu, saudara. Ya, buka lagi Amsal 27 ayat 1 dan 2. Ibu-ibu boleh baca? Amsal 27 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Janganlah untuk diri karena sehari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Biarlah orang lain menghukum engkau dan bukan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara rendah hati dan takut akan Tuhan, maka akan ada mulut-mulut yang menceritakan saudara, Bapak itu baik. Iya, si Anu itu baik. Enggak usah bilang aku baik, enggak usah bilang aku rendah hati. Sebenarnya kalau kita bilang rendah hati, kita tinggi hati tuh. Ya, biar orang lain yang menceritakan, oh si ini, si itu, si ini, oh baik itu, ya. Makanya saudara, kalau kita rendah hati, kita takut akan Tuhan, kita bisa masuk ke segala penjuru, saudara. Bisa. Tadi apa dikatakan? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, saudara. Makanya apa yang harus kita bangun sekarang ini, saudara? Menara iman kita, itu yang harus kokoh supaya bisa menghadapi ketika kita menghadapi berbagai persoalan, saudara. Isi terus dengan firman. Sekarang kemarin seorang oma cerita, walaupun kadang tidak paham, baca. Minimal ini yang masuk, saudara. Masuk. Seorang tunas remaja bilang begini, kata mamanya, udahlah besok libur aja. Enggak mama, kalau enggak masuk hari ini nanti bau kasih ayat hafalan double. Iya. Ada si Andra di sini umur masih kelas 5 SD. Dia rajin dia ayat hafalan. Kadang kalau enggak bisa, Bu, utang pasal dulu, saya belum hafal.
nggak apa-apa minggu depan, tapi dia bertanggung jawab, kemarin udah lunas utangnya saudara. Maksudnya kalau kadang kan saya buat 3 ayat, akhirnya minggu depan aku baru hafal 2 bau, ya udah. Jadi saya kalau di tunas remaja bukan ibu, bau saudara. Jadi semua jadi bau saya. Ya, jadi biarlah itu yang kita cekokin masuk di memori. Kan apa yang diinputkan itu yang keluar. Ya, walaupun kadang saudara masuk sini keluar sini, nggak apa-apa, lanjutkan terus. Saya berpikir seperti itu. Ya, melalui apa saudara kita harus membangun itu. Jadi menara iman. Dan ini tidak kelihatan sama orang saudara. Kelihatan dari mana? Dari buahnya saudara. Jangan kita bilang aku beriman. Ketika badai muntabir saudara, mundur tanpa berita. Ya, makanya saya katakan, mari kita saling di Philadelphia ini saling memperhatikan di komsel. Makanya masuk dalam komsel. Ya, selamat datang untuk Bapak Juan dan Ibu Dira. Ya, berdiri dulu biar kenal. Ya, ini kemarin kita berkatin. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan. Ya, akan bergabung. Tapi untuk sementara nanti mungkin si Ibu Dira dulu, karena si Juan masih ada yang harus diselesaikan di Surabaya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus mau bersama di dalam konsel. Tadi Bapak, tadi malam kaum Bapak semangat, luar biasa. Kaum Ibu, pemuda bangkit, tunas remaja. Saudara, mari di dalam kebersamaan. Jadi kita membangun supaya kita kuat menghadapi hari-hari ini, saudara. Jadi pondasi kita ketahuan ketika menghadapi badai, saudara. Ketika menghadapi badai barulah, oh ternyata saya masih dangkal. Ternyata dasar saya, pondasi saya masih dari pasir. Ketika datang banjir, hanyut rumahnya saudara. Seorang ibu bilang begini, Bu, aku mau ikut juga yang 5 pasar. Padahal dia masih ada 3 pasar. Kenapa? Dia ingin membangun pondasi imannya saudara. Itu yang kita bangun sekarang. Gak usahlah kita membangun menara-menara yang supaya dilihat orang, mencari nama, akhirnya dikacau balakan sama Tuhan. Ngapain capek-capek kita membuat sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan? Ya, capek kita hidup ini kalau seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ya. Dan iman kita juga saudara, hati-hati. Sering kita diuji juga, penderitaan udah jelas. Melalui berkat juga kita bisa diuji saudara. Karena banyak orang sudah diberkati, tidak kelihatan lagi di ibadah. Kalau sudah tidak ada masalah, tidak ada lagi ini, saudara, udahlah nanti aja lah, minggu depan masih ada ibadah. Ternyata minggu depan gak ibadah lagi dia, udah selesai. Banyak yang terjadi seperti itu. Selalu saya katakan, ibadahlah sebelum diibadahin. Halo? Ibadah dulu saudara, supaya ada yang ibadahin saudara nanti. Ya, jangan hanya kenal Pak John sama Ibu Ida sama majelis saudara. Semua harus kenal sama kita. Jadi kalau sakit pun kita, ayo ke sana serbu, gitu kan? Itu dia. Di dalam Philadelphia ini kita membangun kebersamaan, saudara. Walaupun kecil. Itu yang dibilang kita membangun iman kita. Kenapa? Ibu Gembala katanya repot banget ini baca Alkitab kok terus ditanyain, ayo semangat, lari sampai ada gambar gini di situ kan? Di grup, ya yang laki-laki, terus yang perempuan. Maksudnya kejar ketinggalan, saudara. Semangat gitu, bikin begini. Aduh nggak tahu lagi deh. Pokoknya ditunggu ya laporannya ya. Berbagai cara kita buat dengan Bu Indah. Tapi keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Iya, makanya firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Mari ingat ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Apa dikatakan tadi? Adalah, coba ditayangkan lagi, kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Kalau kita mau memperoleh itu saudara, sebenarnya mari kita hidup rendah hati aja. Ya, nggak usah cerita di atas, cerita di bawah aja saudara. Iya. Oh iya, kamu seperti itu ya. Kalau aku enggak, biasa aja. Gitu kan. Kan udah pernah saya ceritakan seorang ibu, ada berapa orang ibu-ibu, wah anak saya di luar negeri S2, S3 gitu kan. Yang sini cerita lagi, wah anak saya baru dapat ininya, gelar ini deh. Ibu satu ini bilang, anak saya hanya melayani Tuhan. Ibu ini diam semua saudara. Ih, gitu kan. Anak saya melayani Tuhan. Makanya banggalah saudara.
jika anak kita masih ada di gereja. Ada amin? Iya, terus ingatkan. Iya, ingatkan. Puji Tuhan anak Dewan Gembala, anak majelis ini semua masih ada di sini. Ya, walaupun satu-satu kadang keluar masuk, nggak datang, tapi tetap saudara. Ya, tetap. Ya, kita untuk berdoa, saudara. Jadi, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya dengan ingat menara Babel, saudara, di situ kita berpikir, saya akan mulai dengan takut akan Tuhan dan saya akan rendah hati. Maka apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita, saudara, nanti lihat dampaknya, saudara. Ya, lihat dampaknya, saudara. Rasakan. Kita cerita apa adanya hidup ini, kita hidup rendah hati, kita takut akan Tuhan. Saya percaya jemaat GG Philadelphia ini akan diberkati. Ada amin? Diberkati pasti karena firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kami Tuhan, supaya kami lebih hati-hati lagi Tuhan. Supaya kami bukan menjadi orang yang tidak taat atau sombong, tapi orang-orang yang taat dan penuh dengan rendah hati, takut akan Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini. Dan ketika kami mengambil keputusan Tuhan, kami selalu melibatkan Tuhan, sehingga rencana kami Tuhan boleh terjadi. Dan kami boleh berkata bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.